Semangat Indonesia untuk kita semua. Angkatan 10, kelas 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan Sir Jimmy, masih dalam materi bab 1 atau bab pertama. Kali ini yang kita bahas bersama adalah sub bab bagian yang C. Di buku kita itu terdapat di halaman 17 hingga halaman 23. Seperti kita ketahui bersama, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini terdiri dari beberapa komponen utama: burung Garuda, perisai, dan pita putih. Burung Garuda kenapa dilambangkan dengan warna emas? Ayo, ada yang tahu kenapa? Mari kita pikirkan sejenak. Warna emas, jawabannya adalah melambangkan masa-masa kejayaan untuk terus-menerus membangun Indonesia dari berbagai wilayah untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian di bagian perisai terdapat lambang dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi eksistensi negeri ini. Kenapa? Ketika itu Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan sangat melelahkan. Dan itulah yang harus kita teruskan semangat kemerdekaannya. Dari dulu, ini, nanti, dan selama-lamanya. Di lambang Garuda Pancasila 17 Agustus 1945 terdapat dalam masing-masing jumlah helai bulu di tiap bagiannya. 17 helai bulu terdapat pada sayapnya masing-masing. 8 helai bulu terdapat pada bagian ekor. 19 helai bulu terdapat pada bagian pangkal ekor. Dalam hal ini di bawah perisai. Sedangkan 45 helai bulu terdapat pada bagian leher. Di bagian pita putih terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sungguh mempesona kita semua selama-lamanya. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tulisan ini diambil dari kitab Sutasoma, gubahan atau karangan dari Empu Tantular. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang bersudut 5 yang erat kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan. Contohnya adalah setiap warga negara Indonesia dimanapun dan kapanpun itu bebas untuk memeluk salah satu agama sesuai dengan yang mereka yakini. Sila kedua dilambangkan dengan lambang rantai yang saling berkaitan atau berhubungan erat satu sama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya adalah biasanya di kompleks atau di perumahan atau di daerah tempat tinggal kita masing-masing biasanya diadakan kerja bakti sesuai dengan kesepakatan warga setempat. Biasanya bisa 1 kali 1 dalam sebulan atau menuju hari-hari besar sejarah Indonesia. Kenapa? Agar perumahan tersebut menjadi bersih dan nyaman serta asri untuk menjadi tempat tinggal. Tentu saja semua warga dari berbagai latar belakang bahu-membahu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan lambang pohon beringin yang akarnya berurat akar hingga ke dalam bumi Indonesia ini. Artinya apa?
segala bentuk persatuan Indonesia harus mesti wajib kokoh. Itulah dia intisari dari sila ketiga, persatuan. Ingat, sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya adalah ini dia. Di dalam slide Sir Jimmy ini, Sir Jimmy berikan contoh beberapa anak dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras yang sedang bermain. Di sana dilambangkan dengan penuh keceriaan. Ingat, dalam berteman, dalam bersahabat, kita harus selalu bersatu tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras. Sekali lagi saya ditekankan, tetaplah bersahabat erat, dahsyat sepanjang masa. Karena kekuatan persahabatan ini, percayalah, suatu saat sangat berguna buat negeri ini. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini erat kaitannya dengan nilai musyawarah dan demokrasi. Contohnya adalah dalam slide ini tertulis demokrasi untuk semua. Kamu semua angkatan 10 rata-rata kelahiran tahun 2005. Dalam pemilihan umum Indonesia, syarat minimalnya adalah setiap warga boleh memilih ketika berumur 17 tahun. Artinya apa? Pemilu Indonesia berikutnya 2024 adalah kamu pertama kali memilih dalam hidupmu. Bagi kata orang-orang bijak, yang pertama itu selalu menimbulkan memori indah tersendiri. Oleh karena itu, ketika nanti pemilu 2024 kamu ikut dan rasakanlah bagaimana memilih untuk pertama kalinya dalam hidup kamu. Pastinya itu akan menjadi keabadian. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Artinya apa? Segala bentuk pangan dan sandang seluruh warga negara Indonesia harus dapat terpenuhi. Itulah dia sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah dalam saat ini tertulis ada copyright dan segala macam. Nilai-nilai dalam sila kelima ini kami pilih untuk agar kita semua selalu menghargai hak cipta. Contohnya, kita semua adalah pemudi-pemuda Indonesia yang sangat hobi, sangat suka, sangat cinta baca. Oleh karena itu, untuk menghormati pengarang, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, siapapun mereka, harus kita hormati dengan tetap membeli buku asli. Jangan pernah beli buku bajakan, karena itu melanggar hak cipta. Karena membuat satu buku, menghasilkan satu buku itu sungguh sulitnya, luar biasa. Oleh karena itu, hargailah selalu copyright alias hak cipta. Itulah kita tanda selalu menghargai orang, termasuk karya orang. Terakhir, Sir Jimmy ambil gambar di mana kedua tangan ini menghayati Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Selama-lamanya, agar kita bisa menjadi orang hebat yang bersahaja, yang berbuat sesuatu yang hebat untuk negeri ini suatu saat nanti. Yakinlah dan percayalah bahwa apa yang kamu lakukan hari ini dengan sungguh-sungguh itu akan bermakna pada masanya nanti.
buat negeri ini. Oleh karena itu, selalu Sir Jimmy katakan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan selama-lamanya harus kita hayati dalam setiap aspek kehidupan. Sir Jimmy ucapkan terima kasih. Kita semua sudah menyimak materi ini dengan sangat baik dan yang paling penting, penuh penghayatan. Setelah ini, kerjakanlah latihan, sekali lagi Sir Jimmy katakan, dengan sungguh-sungguh dan serius dari hati yang paling dalam agar hasilnya optimal sekaligus fenomenal. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam merdeka.